Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham pilihan yang sudah direkomendasikan oleh Mas Hendra. Di antaranya adalah ada BRIS dengan support di 2420, resistensi 2680, rekomendasi buy. Kemudian ada BBNI, tadi kita sudah sempat bahas ya, level supportnya di 4670, resistensi 5100, rekomendasi buy. Kemudian juga ada Tower yang direkomendasikan pagi hari ini, rekomendasikan buy dengan support di 760, resistensi 820, BRPT support di 1060 dan resistensi di 1300, rekomendasinya adalah buy on weakness. Kita ke BRIS terlebih dahulu, Mas Hendra, seperti apa analisisnya untuk BRIS? Oke, kalau misalnya BRIS sendiri dari analisa teknikalnya, kalau misalnya kita lihat memang dari candlestick-nya memang lagi dalam tren yang bullish candlestick-nya, dan bisa dibilang dia rebound dari support dynamic-nya di moving average 50, serta kalau misalnya kita lihat perdagangan kemarin volumenya juga meningkat. Serta adanya juga akumulasi dari saham BRIS yang dilakukan oleh asing. Jadi saya merekomendasikan untuk saham BRIS bisa buy dengan target area beli di level 2520, dengan take profit pertamanya di level 2610, take profit keduanya di 2680 dengan batasan stop loss-nya di level 2420, Mas Vicky. Baik, Itu untuk BRIS. level terakhir di 2520, berarti ini sudah ada di area beli untuk BRIS ya Mas ya? Betul, Oke, betul baik. Mas. Secara fundamental seberapa menarik mungkin untuk investor yang tertarik untuk mengkoleksi saham yang satu ini untuk term menengah ke panjang, Mas Hendra? Kalau misalnya untuk BRIS sendiri, pastinya dengan harga saat ini masih menarik untuk swing trade, untuk katakanlah sampai akhir tahun masih sangat menarik, karena bisa dibilang bank syariah di Indonesia yang sudah TBK yang besar, baik itu secara laporan keuangan, labanya, ataupun katakanlah dari segi konsumennya, bisa dibilang ya BRIS yang paling menarik. Baik, oke. Sudah menguat 18,31% selama 1 bulan dan juga dalam 1 minggu sudah menguat 0,8% untuk BRIS, direkomendasikan buy pagi hari ini oleh Mas Hendra. Dan kita ke BBNI, tadi kita sudah bahas ya. Kita ke ada analisis tambahan untuk BBNI Mas Hendra atau seperti apa? Iya, BBNI tadi terkait fundamental saya sudah bahas terkait dengan Hmm. valuasi paling menarik. Tapi kalau misalnya dari analisa teknikal memang bisa dibilang masih dalam tren yang bullish untuk jangka pendeknya, dan kalau misalnya kita lihat dari segi resisten dinamiknya juga bisa dibilang dia sudah breakout dari Baik, oke. dynamicnya di Mas 50, yang masih juga bergerak bullish. Jadi saya merekomendasikan buy untuk BBNI di level 4860, dengan targetnya tadi yang saya bilang berada di take profit pertama di 4980 dan take profit keduanya di 5100, dengan batasan stop loss-nya di level 4670. Baik, untuk dua saham pilihan lainnya kita akan lanjutkan setelah kita kemudian melihat seremoni IPO dari Menhol Bursa Efek Indonesia ya Mas Hendra ya. Dan saya masih berbincang bersama Mas Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Mas Hendra, kalau kita lihat lab sendiri seberapa menarik dari sektor, kemudian juga dari pergerakan harga sahamnya tadi? Ya, kalau misalnya kita lihat memang Labs itu bisa dibilang menarik tadi ya, oversubscribe-nya lumayan juga. Tapi memang kalau misalnya kita lihat open ini dibuka sudah mengalami penguatan sebesar 35% ya, berada di level 137. Jadi apakah masih menarik atau tidak? Jadi kalau saya sarankan buat teman-teman yang sudah memang memiliki, ya lebih baik ketika misalnya untuk jangka pendek mungkin bisa pilih jangka pendek. Tapi kalau misalnya yang belum punya, lebih baik wait and see dulu aja sampai kita lihat 2 sampai 5 hari ke depan apakah dia akan stabil atau tidak. Itu Mas Viko. Baik, kita tinggalkan Labs, kita akan menuju ke saham-saham pilihan yang Anda tadi rekomendasikan ya. Tadi kita sudah bahas BRIS dan juga BBNI, kita akan bahas Tower, analisisnya seperti apa Mas Hendra? Ya, kalau misalnya untuk TOWR sendiri, kalau misalnya kita lihat memang dari candlestick-nya dia berpotensi juga bullish ya, dari dynamic-nya juga mungkin average 100, dan candlestick kemarin itu bisa dibilang berada di level tertingginya. Terus kalau misalnya kita lihat terkait dengan sentimennya sendiri, TOWR ini melalui anak usahanya sudah sudah menuntaskan akuisisi sebesar senilai 3,42 triliun. Jadi bisa dibilang ini salah satu sentimen bagus untuk TWR. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat TWR saat ini mengalami pelemahan 10 poin, itu berada di level 775. Justru ini menjadi momentum buy yang menarik nih
ketika misalnya berada di level 770 sampai 775 untuk saham TOWR dengan take profit pertamanya di level 805 dan take profit keduanya di 820 dengan batasan stop loss-nya ada di level 760. Oke, Sarana Menara Nusantara Tbk begitu ya, sejauh ini ada di level 770 dan ini bisa dimanfaatkan untuk bisa kemudian masuk ke TWR dengan harga yang lebih murah begitu ya. Dari TWR kita menuju ke saham pilihan berikutnya ada BRPT, seperti apa Mas Hendra? Iya, BRPT sendiri kalau misalnya kita lihat terkait dengan sentimennya, periode 9 sampai 11 Juli itu besok itu lagi menerbitkan obligasi, menawarkan obligasi itu senilai 1 triliun. Jadi biasanya ketika misalnya suatu perusahaan akan menerbitkan obligasi pada saat masa penawarannya itu kecenderungan biasanya naik. Nah, Hmm. beberapa hari terakhir BRPT sudah naik, sempat berada di level 1.300 dan saat ini balik lagi berada di level 1.100 sampai 1.105. Jadi secara teknikal menarik karena tertahan di moving average 200. Nah, ketika misalnya dia kuat di level 1.100 sampai 1.010 ini bisa jadi momentum untuk buy on weakness untuk saham BRPT dengan target resisten pertama di BRPT di 1.200 dan take profit keduanya berada di 1.300 dengan batasan stop loss untuk BRPT berada di level 1.060. Oke, BRPT level terakhir ada di 1105 begitu ya, Barito Pacific Tbk, dan kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya sudah melemah 9,8% dalam 1 minggu dan hari ini melemah 0,9% dan pelemahan ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke BRPT dengan level yang lebih murah. Oke, kita lihat pergerakan dari ataupun pembukaan IHSG di pagi hari ini, setidaknya ini tercapture beberapa menit yang lalu. Mas Hendra menguat 0,35% di level 7.295,194. Top gainers sejauh ini ada Aman, kemudian AMMN maksud kami, ada Atla, Esa, Suri, Wika, Guna, INDF, PTPP dan juga Harum. Kemudian juga ada top losers, Bless, Golf, Dewa, KPIG, Tower, SMGA, TMAS, BSBK dan DKAT. Singkat mengenai analisis pada saat opening market hari ini, Mas Hendra, menurut Anda seperti apa? Iya, IHSG hari ini kemungkinan akan coba breakout psikologisnya di level 7.300, tapi memang tetap harus waspada dengan aksi taking profit para investor. Karena kalau misalnya kita lihat perdagangan kemarin, IHSG juga sempat berada di level 7.300, tapi closingnya tidak berhasil kuat di level psikologis 7.300. Jadi 7.300 menjadi titik krusial untuk IHSG. Apakah IHSG bisa ditradingkan di level 7.300 atau tetap sideways di level 7.200-an sebelum lanjut ke level 7.300. Itu Mas Wiki. Baik, itu tadi berbagai analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Hendra pada pagi hari ini. Semoga menjadi referensi untuk berinvestasi di perdagangan hari ini oleh pelaku pasar. Mas Hendra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses selalu, sehat selalu Mas Hendra, sampai jumpa.